Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.1 demonstrasi konseptual Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Asri Awaliyah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tegal. Saya mengajar di SMP Negeri 13 Kota Tegal. Di sini saya ingin menerangkan apa sih demonstrasi konseptual filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita belajar tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, ada baiknya kita mengenal dulu tentang Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman kolonial, membangun taman siswa di Yogyakarta. Beliau juga seorang menteri pendidikan pertama di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ini semua tertuang dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan memahami kodrat yang ada pada dirinya. Pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara. 1. Prinsip kepemimpinan sebagai guru, yaitu Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarsa Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo yaitu memiliki arti di depan. Maksudnya, seorang pendidik harus dapat memberi teladan atau contoh. Teladan sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar, di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka murid pun akan mengikuti sikap gurunya. Ing Madyo Mangunkarsa memiliki arti di tengah-tengah, yaitu di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan. Maksudnya, guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, memiliki arti di belakang. Maksudnya yaitu seorang pendidik harus berada di belakang murid untuk memberi dorongan atau arahan. Dalam hal ini, seorang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu sistem pendidikan yang digunakan yaitu sistem AMO atau AMO metode. Artinya, guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Sedangkan yang ketiga yaitu Tripusat Pendidikan, yaitu yang mewarnai murid adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tripusat pendidikan diperlukan agar terjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik. Alasan penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Karena biasanya murid akan meniru perilaku gurunya, hendaknya guru memberi contoh perilaku yang baik dan cara berpakaian hingga bertingkah laku. Yang kedua, menemukan karakter dan budi pekerti. Kegiatan yang saya lakukan di kelas membebaskan secara penuh kepada murid agar dapat berinteraksi aktif dalam pembelajaran, agar pembelajaran menjadi aktif dan murid menjadi senang dalam belajar. Yang tiga, membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan murid dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Demonstrasi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Guru hendaknya mampu menciptakan pengetahuan dan pendidikan yang sangat beragam.
Bagi saya, mengajar prakarya memang menjadi sebuah tantangan hebat, apalagi dengan latar belakang pendidikan saya yaitu bimbingan dan konseling. Maka dari sini saya harus kreatif dan belajar untuk pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, guru harus selalu bernalar kritis serta kreatif sehingga akan terlahir murid yang kreatif dan aktif. Dan yang ketiga, guru adalah panutan atau contoh yang akan membawa perubahan pola pikir murid sehingga murid akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan sepanjang hayat. Tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Yang kedua yaitu penyemangat dan pendorong untuk murid. Dalam hal ini, guru diharapkan dapat mendorong murid untuk semangat dalam belajar. Solusi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Ayo Bapak Ibu guru hebat, bergerak serentak, serentak bergerak. Salam guru penggerak.